krisis pencemaran, yang kedua krisis keanekaragaman hayati, dan ketiga krisis perubahan iklim. Kami di Pulau Pramuka itu masuk lewat pintu pencemaran. Jadi konon tiga krisis ini saling terkait satu sama lain, saling menyebabkan satu sama lain. Itu ya sepemahaman kami sih di sini. Nah, tadi kalau pertanyaan yang bagaimana kami mulai, kami memulai sebetulnya lama sekali, sejak 2003. Ya, kami memulai 2003. 2003 itu kondisi kami buruk. Ya, kondisi kami buruk sekali. Orang kalau BAB di pantai, nelayan kalau mau cari ikan jauh banget, Mentawai, Papua, Maluku, Nusa Tenggara, jauh sekali. Nah, ada momen di mana kami berkumpul bersama-sama, mencoba refleksi gitu kan, kenapa kami rusak, dan segitu sulitnya gitu saat itu. Kita sebutnya dulu namanya Forum Rembuk Warga, FRW. Jadi ada 40 tokoh masyarakat, tentu difasilitasi oleh teman-teman perguruan tinggi saat itu, IPB ya, yang menemani kami. Di situ kami kemudian bikin semacam rekomendasi gitu ya. Dari FGD itu bikin semacam rekomendasi. Karena ini adalah kegiatan organiknya masyarakat, maka tidak ada struktur saat itu. Jadi yang ada inisiator. Dan saya adalah salah satu dari 4 inisiator itu. Dan masing-masing inisiator bekerja berdasarkan amanah yang dikasih. Saya ingat sekali waktu itu saya dapat tugas untuk merevitalisasi sistem nilai di Kelurahan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu. Kenapa revitalisasi sistem nilai? Karena kita menganggap bahwa saat itu nilai-nilai yang diwariskan oleh orang tua kita dulu itu udah hilang gitu ya, udah tidak dipakai. Untuk mengelola alam tuh udah tidak dipakai. Nah, dari hasil yang dihasilkan oleh para inisiator, kami menemukan 2 cara untuk memulihkan lingkungan sekaligus memperbaiki ekonomi kami. Kami menyebutnya waktu itu strategi ekonomi ramah lingkungan. Ada 2 pendekatannya. Yang pertama budidaya kelautan, yang kedua ekowisata. Saat itu pilihannya itu 2. Di kondisi yang secara sanitasi kami buruk banget lah. Kami beranikan waktu itu, kenapa 2? Karena kita punya satu kelurahan tuh punya 2 pulau yang ada pemukimannya, gitu, ada penduduknya, di Pulau Pramuka dan di Pulau Panggang. Nah, kami berencana yang Pulau Panggang karena kebanyakan adalah nelayan, di sanalah kita taruh program budidaya kelautan. Sedangkan Pulau Pramuka yang relatif lingkungannya lumayan tertata gitu ya, kita taruh ekowisatanya. Itu sejak 2003. Kami mulai itu secara mandiri. Karena kami menganggap bahwa kalau kita kasih ini ke pikiran-pikiran orang yang di darat, maka perspektifnya pasti perspektif daratan, bukan perspektif laut gitu. Kami selalu mengatakan bahwa kalau kalian ingin mengenal pulau, maka kenali dia dari laut ke laut dulu, terus baru kelihatan tuh pulau itu kayak apa. Kira-kira kayak gitu. Kita mulai dari mana saat itu? Kita mulai dari cari rumah, kalau yang ekowisata nih, cari rumah yang paling layak untuk didatengin tamu. Di sini rata-rata nggak punya WC, Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Nggak punya WC tuh, cuma 1-2 orang lah yang punya WC. Kita cari rumah yang pertama dia punya WC, yang kedua bersih, lumayan bersih lah rumahnya. Yang ketiga orangnya attitude-nya bagus, bisa ngomong begini nih gitu ya. Terus yang keempat, dia memang nelayan atau orang yang berkegiatan ekonominya ada di laut. Supaya apa? Supaya kita tamu yang kita datang itu bisa menangkap intinya gitu. Kami sebetulnya menyasar 2 hal di kegiatan ekowisata. Yang pertama adalah memperbaiki lingkungan, ya, dengan lingkungan kami yang sedemikian buruk. Kemudian yang kedua adalah ekowisata itu sendiri yang bisa menghasilkan dalam tanda kutip uang sekaligus juga pengetahuan.
Karena kami berpikir bahwa orang yang datang ke pulau itu pasti bukan orang yang belangkonya kosong gitu. Pasti dia punya pengetahuan. Kita berpikir saat itu kalau dia datang bertemu dengan para penduduk, maka ada transfer pengetahuan di sana. Orang pulau menyampaikan pengetahuannya, yang datang juga menyampaikan pengetahuannya. Jadi kami sebetulnya akan belajar juga di sana. Kira-kira seperti itu. Hanya ketemu beberapa rumah, tapi itu berkembang. Itu berkembang secara baik. Boomingnya tahun 2007. Ketika struktur organisasi Kabupaten Kepulauan Seribu lengkap. Jadi kami nih tadinya kecamatan, terus kemudian ada Undang-Undang Nomor 32, saya ingat saya itu tentang Ibu Kota Negara. Salah satunya adalah meningkatkan status Kepulauan Seribu dari kecamatan menjadi kabupaten. Nah, ini kan prosesnya lama tuh, dan dia sempurna struktur segala macamnya itu di 2007. Itulah pertama kali secara masif orang kota yang ditugaskan ke pulau datang. Kecuali yang dari Taman Nasional ya Pak Hamzah ya. Dari Taman Nasional dari dulu lah, dari sejak 81, sejak saya masih kecil itu udah ada di sini. Jadi itu, kemudian cara mereka berpikir dan melihat ekowisata itu berbeda. Kalau kami dulu melihatnya sebagai gerakan budaya, mereka justru melihatnya sebagai industri. Itu perbedaannya. Yang terjadi kemudian apa? Kapitalisasi penginapan. Jadi di sini ada banyak sekali villa-villa yang dulu ditinggalin sama penghuninya, gitu. Sejak reformasi kan ditinggalin penghuninya karena tidak ada tamu kan di sini. Nah itu diakuisisi dan kemudian dibenahin. Itulah muncul investor baru. Kemudian yang kedua, efek berikutnya, kalau tadi disebut bagian mana yang susahnya, efek kedua, yaitu tadi saya bilang kita ketemu pemodal, mereka borong tanah di sepanjang pantai, bikin penginapan, terpisah dari masyarakat, sehingga pola apa ya? Saya selalu bilang pola ekowisata kita berubah. Kenapa? Karena tidak lagi fokusnya ada di rumah warga, tapi di penginapan yang terpisah dari warga. Itu problem pertama. Problem kedua adalah kaitannya dengan sumber daya. Setelah mereka datang, dulu kan kita punya semangat bikin ekowisata itu supaya memperbaiki lingkungan. Nyatanya nggak gitu. Sejak 2007 itu kenyataannya nggak gitu. Ternyata input sampah kiriman misalnya lebih besar. Sampah domestik kalau akhir pekan lebih banyak dan seterusnya. Kemudian ada tren pengunjung yang tidak bisa berenang. Pokoknya dia karang terus capek injak karang. Udah, itu yang terjadi kemudian. Nah lalu kebetulan sekali itu di Taman Nasional ada namanya program model desa konservasi, dan saya diminta untuk jadi ketua sentra penyuluhnya. Di situ kita mulai bikin modeling konsep desa model konservatif seperti apa sih. Kita kumpulkan semua aktivitas masyarakat dan kemudian kita coba list bagian-bagian mana dari aktivitas masyarakat yang kita bisa masuk ke dalam model ini. Dan kemudian model inilah yang kemudian kita pakai untuk menjawab ekowisata yang tadi berkembang tadi itu. Jadi kita mulai menawarkan kembali konsep istilah kita itu PES ya, Treatment and Service itu ya, kepada pengunjung. Jadi dia harus punya tanggung jawab untuk memperbaiki lingkungan ketika dia datang. Kita mulai jual mangrove, kemudian ditanam, kita bikin atraksi menanam terumbu karang, kita bikin atraksi menanam pohon di hutan, dan seterusnya sampai hari ini. Jadi salah satunya yang teman-teman lihat hari ini adalah sebetulnya ini bukan sekedar tempat mengolah, tapi ini adalah tempat wisata. Kalau orang datang ke sini bayar gitu. Teman-teman yang menyajikan itu dibayar. Satu kali workshop 1 jam mereka harus membayar 30.000 dan ternyata peminatnya banyak. Saya tidak akan ngomong tentang hal teknis yang terkait dengan ini, tapi kami memang punya komitmen ya di program kita untuk terus menjaga
cara-cara mengelola lingkungan melalui wisata ini yang memungkinkan setiap orang yang datang untuk kemudian punya kontribusi jelas. Punya kontribusi jelas ketika dia datang ke Pulau Pramuka. Sehingga kami tidak repot gitu kan, istilahnya Pak.